balik lagi di Balik Trash lagi Talk. bersama kita. Jadi gini, gue mau nanya nih, kita mau kasih tahu dulu ke penonton apa itu upacara tolak bala sih. Kita kan nggak tahu banyak. Tunggu bentar ya. Hah? Ini kan YouTube bro, Hmm. viewers bukan penonton, oke? Biasa gue kan sering datang ke panggung-panggung acara dangdut, jadi ngomongnya penonton. Nggak tahu yang namanya viewers atau penonton gitu. Nah itu. Jadi gini, kita mau kasih tahu dulu apa sih tuh upacara tolak bala. Setahu lu aja deh, apa tolak bala itu apaan? Upacara tolak bala. Tolak bala ya, yang baru berapa hari lalu kita jalani ya. Tolak bala kalau tempat kita ini kemarin itu tujuannya katanya buat menolak penyakit atau ketidakberuntungan gitu. Oke. Dilakukan secara massal oleh semua penduduk supaya di semua berjalan lancar, kayak ritual gitulah, ritual buat menolak ketidakberuntungan dan penyakit-penyakit gitu loh. Atau bencana-bencana. Itu kan maksud arti yang secara luas lah ya. Nanti bakal kita inilah lampirin syarat-syarat tolak bala itu apa aja gitu loh. Ya, nanti kita tampilin lah ya. Jadi pause video ini sekarang kalau kalian pengen baca, karena kita nampilnya nggak lama. Terus gini, apa namanya? Kan upacara ini kan ada pantangan-pantangannya tuh. Ya. Yang paling ini aja deh, jelasin deh kita apa aja pantangannya gitu. Yang paling utama pastinya kita nggak boleh keluar rumah. Bentar. Kita kan nggak tahu nih, banyak ada yang tahu pantangan bahasa Indonesia nggak sih, dalam bahasa itu KBBI ada nggak sih pantangan? Emang pantangan sih harusnya, pantang. Oh, jadi Larangan. pantang menyerah, berarti ya dilarang menyerah gitu ya. Yang pertama kita dilarang keluar rumah, itu yang pasti. Pintu depan nggak boleh dibuka, jendela depan nggak boleh dibuka. Nah itu yang pasti. Terus ada poin-poin juga yang lain ditekanin, kayak kita nggak boleh makan yang digoreng, terus kita nggak boleh motong hewan, nggak boleh cabe, terus apa ya, Jeruk juga nggak boleh ya. kangkung ya kalau nggak salah ya. Kangkung juga, kangkung sayuran loh. Iya apa sih, bukan kangkung. Pokoknya nanti ada lah di ini ya, kita Ya, kasih nanti screenshot. dibaca aja lah detailnya. Ya, jadi terus menurut lu anggap aja lah tolak bala ini kayak lockdown ya, kita bahasa internasionalnya ya. Walaupun sebenarnya lockdown itu nggak ada aturan kayak pantangan-pantangan, cuman Hanya ditolak bala aja. ya kayak cuman self isolation aja Dan kan. ini udah banyak sih yang ngejalaninnya, bukan cuman kita doang. Oh, maksudnya banyak kecamatan dan Ya, desa juga. tempat-tempat lain, daerah lain yang udah jalan tolak bala ini. Mm-mm. Salah satunya kayak yang gue tahu daerah Bengkayang ya. Tolak bala itu kan hanya khusus untuk masyarakat desa itu aja. Jadi walaupun misalnya desanya punya akses jalan, Ya. yang desa lain, yang orang lain yang emang bukan tinggal itu masih bisa lewat sih, cuman nggak boleh singgah ya. Tapi ada kok yang tolak balanya nggak boleh lewat sama sekali. Oh, maksudnya di pagar gitu ya. Di daerah yang tadi itu. Itu Nggak boleh lewat sama sekali mereka. Ya mau nggak mau kalau orang yang kebetulan lewat mutar arah ya. Iya. Kalau enggak ya nunggu sampai buka. Nah kalau misalnya nih yang nggak di pagar, misalnya gua nih mau pergi ke desa A, tapi gue ngelewatin desa B yang lagi ngadain acara tolak bala. Kalau gua singgah gimana? Misalnya entah itu hujan atau Singgah sebenarnya nggak bocor apa-apa. gitu. Oh nggak apa-apa. Singgah nggak apa-apa. Yang pasti dia jangan ada orang daerah situ, dan orang sekitar juga nggak boleh terima mereka. Oh iya. Tapi Kalau udah ya, terlanjur ya. Gua rasa nggak bakal ada yang singgah sih kalau udah keadaannya kayak gitu. Ya berarti kalau dia udah terlanjur singgah, mau nggak mau dia harus nunggu sampai adat ini selesai ya. Karena di situ juga ada poinnya yang dilarang menerima tamu. Ya pasti kan di setiap desa di batasnya itu kan pasti udah ada kayak apa namanya, kayak sesajen yang digantung-gantung itu loh, kayak bunga-bungaan itu lah. Syarat-syarat ritualnya lah ya, kita nggak tahu kan. Kalau mau tanya dukunnya. Nah itu kan penjelasan singkat lah ya. Jadi kita balik lagi ke lockdown. Kira-kira gimana tolak bala ini menurut lu gimana gitu? Bagus sih.
Kalau untuk poin positifnya, kalau poin positifnya yang pertama ya gue ngerasain kalau eh, yang pastinya keluar yang nggak penting itu udah nantinya pasti akan dikurangi karena udah sadar masalah kesehatan, masalah Iya. kebersihan ya kan. Eh, Terus kita juga tahu kalau sebenarnya tuh di rumah juga ada kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakuin. Iya sih. Terus Lalu sendiri apa kegiatan lo pas lockdown? kalau gua main PS doang sih. Olahraga di rumah juga bisa kan. Oh Intinya iya. ya kalau lockdownnya pakai ikut yang kita punya, yang nggak boleh keluar sama sekali kan, sebenarnya itu sedikit Iya. positifnya kurang karena nggak bisa keluar terus kita juga susah matahari nggak dapat kan. Itu negatifnya juga kan. Nah, negatifnya apa? Nggak dapat sinar Ya tadi matahari. kita nggak bisa berjemur karena matahari kan perlu kita kan. Ya vitamin D ya. Ya terus negatifnya ya kita nggak bisa hidup sosial kita terbatas banget, cuman terbatas via Online. handphone doang ya. Iya. Tapi untungnya zaman sekarang pas lockdown kita udah akses internet udah gampang ya. Ya kalau Gue nggak zaman dulu kebayang. ya kita baca itu kayaknya baca keterangan di belakang botol sampo. Itu kalau kita masuk WC kita pop dan nggak bawa HP kayak gitu. Masalahnya tuh gini, seandainya nih lu hidup di tahun 90-an deh, terus lockdown, lu nggak punya akses internet, nggak punya listrik, mungkin ada lah ya, mungkin nggak boring-boring amat lah, lu betah nggak? Paling gua kirim surat pakai merpati kayaknya. Oke. Nah, lu kan karena lu nih kan orangnya kan sering nongkrong, jadi Ya. kan efek lockdown tuh pasti berasa banget sih Ya ya. berasa banget sih. 2 jam pertama di lockdown kita tuh udah mumet banget. Soalnya waktu itu Kita gua berarti lu ya waktu maksudnya itu waktu gimana? lockdown itu gua ada beberapa teman Oh yang jadi kalian udah gua ya udah ada, sebelum lockdown kita udah biar nggak di gabut-gabut rumah dulu amat ya di ini ya, jadi ngajak temen nginap ya. terus ada kita juga masak-masak gitu. Lucu juga pernah lu kayak cerita nyokap lu nanya ya persiapan lockdown lu apa? Ya, itu lucu kan karena apa mungkin ya hype-nya apa lockdown kita kan cuma sehari doang waktu itu kan. Jadi nyokap tuh nanya makan apa. Ya gue jawab aja makan mie gitu. Mie instan. Mie instan. Kok makan mie instan kan gue bilang kan. Ya mau apa emangnya kan? Ya Mau gue sebenarnya ekspektasi bisa apa gitu iya, ya? gue bisa masak sih sebenarnya. Cuman kan banyak pantangannya, mending makan mie aja karena pantangannya di mie itu nggak ada pantangannya gitu kan. Makan ini salah itu salah goreng juga nggak boleh kan. Ya udah gue makan mie aja kata gue kan. Ya jangan lama sami makan mie doang ya orang cuman sehari doang nggak tolak bala pun gue biasa makan makan mie instan sehari 2 kali gitu udah nggak makan apa-apa lagi gitu. Gini misalnya nih lu bisa nge-backup makanan terserah lu deh sebelum lockdown ini dimulai, apa yang bakal lu simpan gitu untuk satu hari aja gitu selain mie lah? Selain ini pasti telur dong Telur. sama nasi ya beras kan. Minuman atau susu gitu? Enggak sih Susu gua nggak penting minum loh. susu gue minumnya kopi. Oke. Kalau gua sih susu ya. Berarti lu ketipu sama brand itu cuy. Karena susu ini info kesehatan dikit lah ya. Susu yang kita biasa beli itu sebenarnya tuh nggak mengandung susu Sapi yang murni. benar ya. Apalagi yang condensed milk itu. Apalagi susu ini, susu kaleng ya. Ya. Itu lebih itu denger sih terakhir yang gue tahu sih itu nol, susunya tuh 0%. Iya, Itu nol. cuman Supaya berasa rasa doang, susu flavornya aja. doang yang Iya. susu gitu. Kalau mau susu tinggal peres aja sih kalau mau. Kan perlu diolah lagi, nggak mungkin lah pas peras langsung diminum, kecuali ASI gitu. Cuman nggak mungkin kita minum ASI gitu loh. Oke, jadi kan ini kan penjelasan lockdown di desa kita, itu upacara tolak bala nih. Sekarang gue pengen ngajak narasumber lainnya sih buat ngomongin lockdown yang lagi dia udah kok karantina hari ke berapa, mungkin udah di atas 10 hari lah. Teman kita dari Malaysia. Oh si Rudin Liu ya. Nah ya,
Kalau mereka mungkin lebih tahu lah ya, karena mereka udah ngerasain lockdownnya Bukan lebih tahu sih, kita lebih ke tanya ke pengalaman aja iya, sih. maksudnya pengalamannya lebih ada daripada kita Nah, yang cuma ngerasain 1 hari doang ya. iya. Nah, tunggu dulu sebelum kita hubungin si Rudi ini, bisa gue mau nanya lu. Kalau lockdown 3 hari, tolak balik 3 hari lu sanggup nggak? Sanggup dong, Seminggu? sanggup. Sanggup. Karena gue nggak perlu kerja. Oke. Oke lah, untuk seorang bos, gue nggak bisa berkata apa-apa juga. Kita nggak bisa nyari kelemahannya sih gitu sebetulnya lebih tepatnya. Mending kita hubungi aja teman kita Karena Rudi. kita hubungin Rudy dulu ya kalau gitu ya. Iya. Oke. Udah gue topik ya. So, apa kabar? Uncle? Halo, Iya, Uncle baik. Gede. Koko ganteng. Hai, Apa kabar? Apa kabar? hai. Baik, Baik baik. dong, pastinya kan udah makan telur rebus ya? Apa butir? Empat butir. Telur rebus yang kemarin viral itu loh. Ya, memang memang aku sendiri makan telur 2 sampai 3 butir tiap hari. Oh, tapi itu bukan karena masalah Bukan karena buat nangkal ya? bukan karena anak bayi baru Bukan. lahir ngomong gitu ya. Emang tiap hari, emang tiap hari Oh. untuk protein. Oke. Terus gue mau nanya dulu nih. Menurut lu lockdown itu gimana sih? Hmm? Menurut lu lockdown itu gimana sih? Oke, menurutku lockdown itu ya, yang pertama yang perlu kita ketahui adalah lockdown ini nggak bisa, maksudnya virus ini belum ada obatnya dan belum ada vaksinnya juga. Jadi lockdownnya ini itu bertujuan untuk mencegah penyebaran virusnya sendiri atau dalam kata lain untuk memperlambat penyebarannya. So jadi sehingga kapasitas rumah sakit mampu untuk menampung yang sakit. Jadi bayangkan kalau semua orang masih beraktivitas seperti biasa, jadi semua akan secara masif terkena virus ini dan semua orang Jadi, sakit, semua bisa orang ke rumah dibilang- sakit. Jadi itu akan lebih bahaya, akan menyebabkan krisis. Mengurangi interaksi lah ya. Kontak langsung gitu, kontak fisik dikurangi. Gini Uncle. Iya. Sebenarnya yang mau sebelum kita ngebahas yang ke spesifik itu tuh gue mau nanya sih, maksudnya tuh arti kata lockdown di kepala lu apa gitu? Pengertiannya. Ya. Kalau dari sisi virus ini ya untuk mengisolasi diri, self quarantine orang bilang. Oke. Udah gitu aja. Iya, nggak melimitasi aktivitas yang dilakukan di luar. Jadi kita melakukan semuanya di dalam rumah. BTW ini apa namanya? Lu udah berapa lama nih karantina diri di sana? Sudah hari ke-14 hari ini, jadi udah 2 minggu. Udah 2 minggu ya. Sampai kapan tuh kira-kira? Apa ada infonya apa masih Sampai tanggal 14 April. Semoga nggak diperpanjang lagi sih. Jadi 14 April itu masih kalau ada berita yang ini bisa diperpanjang lagi ya berarti ya. Cuma untuk saat ini. Iya, kemarin kan memang pas pertama diumumin juga beritanya sampai akhir Maret doang. Jadi kemarin 4 hari yang lalu kalau nggak salah baru diumumin diperpanjang sampai 14 April. Oke. Terus yang lu lakuin deh pas lockdown tuh apa aja sih? Aktivitas lu selama lockdown? Oh, ya pertama karena lockdown sebenarnya kerjaan masih work from home, jadi dalam hari Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 6 itu masih kerja seperti biasa, cuma dari rumah. Ya kalau selain itu masak, nonton Netflix atau kerjaan pribadi kita. Berarti selama 14 hari ini lu belum pernah ketemu satu orang pun? Maksudnya bukan ketemu di minimarket? Belum. Ketemu secara spesifik nggak. Kalau kita turun beli stok makanan, ketemu orang di supermarket, ada. Kalau boleh tahu nontonnya nonton apa ya? Oke, walaupun nggak penting. Walaupun nggak penting. Kingdom, oke. Season 2 ya? Enggak, gue sih berharap nontonnya Iya. lain sih.
Jadi kita skip aja lah, itu pertanyaan yang agak menjebak sedikit. Oke, jadi pas lu turun deh, maksudnya lu turun belanja selama karantina ini, interaksi dari setiap orang itu gimana sih di sana? Orang lebih nggak banyak berinteraksi sih. Jadi soalnya yang pergi juga dibolehkan cuma sendiri-sendiri doang. Misalnya ada satu keluarga, cuma kepala keluarganya yang pergi beli. Jadi mostly yang di sana ya sendiri-sendiri. Jadi semua orang pakai masker dan nggak ada ngobrol, nggak ada apa-apa sih. Soalnya semalam ya gue sempat ngecek Instagram, padahal akun-akun kayak dagangan gitu tuh ada yang belanja pakai APD dan sempat ditegur sih sama manajer toko itu. Ngeri nggak sih? Ketika rumah sakit langka sama APD, dia malah bebas jalan sana sini pakai APD. Oh, Ada ya? iya ada lihat kemarin. Suami Tapi istri di ya? sini kalau belum nggak ada salah. sih, belum ada yang kayak gitu. Ya, harusnya selain kita mawas diri akan kebersihan kita sama kesehatan kita sebenarnya nggak boleh panik begitu ya. Harusnya kita juga mendukung mereka Iya. yang lagi fight buat Iya. fight Padahal yang virus ini. yang butuh APD itu kan lebih Ya, butuh orang rumah sakit. bukan gitu. bukan kitanya, karena kita jaga keep distance aja harusnya kan. Iya, benar. Nah, terus menurut lu deh, positifnya lockdown ini apa? Positifnya? Kalau positifnya tadi Buat- secara buat general kamu. ya untuk menurunkan angka penyebaran virus ini. Kalau secara pribadi itu untuk kasih kita lebih banyak waktu untuk merenungkan diri atau untuk menghabiskan waktu bersama keluarga atau hal-hal kecil kayak bersih-bersih, masak-masak, belajar tutorial YouTube untuk buat software ini itu. Oh iya, dia, by the way, dia kan pekerjaan dia kan web developer. Lebih ya. banyak waktu untuk meratapi hidup. Terus ini apa namanya, negatifnya deh, nilai negatif dari lockdown ini di sana apa sih? Menurut lu lah, bukan di sana. Negatifnya cuma secara psikis ya, dengan tidak bertemu atau berinteraksi dengan orang secara face to face, apalagi kalau orang seperti aku yang ekstrovert kan, jadi rasanya ada Iya, agak stres gitu. pasti ngerasa kayak anxiety satu hari ya. itu lama banget gitu ya. Ngerasa gitu gak? Iya. Sama kayak gue Iya. juga. Tapi kalau gue nggak ngaruh. Jadi kayak gimana ya, setelah semuanya itu berubah setelah virus COVID-19 menyerang. Menyerang gitu ya. Hmm. Terus gue mau nanya persiapan lu deh, selama lockdown ini apa aja persiapan, kayak pertahanan diri lah istilahnya, stok makanan sebelum menghadapi Kemarin lockdown. pas umumin itu agak mendadak juga sih kemarin. Jadi hari ini diumumin, besok disuruh persiapan, lusanya udah lockdown. Jadi orang semua panik beli makanan, semua makanan pokok udah habis karena orang kayak beras, telur, Indomie semua udah habis duluan. Jadi aku sendiri nggak dapat stok, adanya stok yang memang udah ada aja dari kemarin. Tapi cukup, stok lu cukup nggak? Cukup, cuma kan setelah diumumin itu katanya supermarket masih buka, jadi setelah itu tenang, berarti kita masih bisa beli lagi setelah ini. Jadi sebenarnya panic buying itu nggak perlu dilakuin kan. Yang langka deh. Iya, sebenarnya Yang langka apa aja sana? Semuanya. yang langka telur. Untuk sekarang ya. Kalau kemarin ketika lockdown dikasih tahu, kayaknya 1 minggu lah selama itu tuh susah dapatnya itu telur, mie, susu, sama beras, agak susah. Kalau untuk sekarang kan kayaknya udah agak stabil nih, orang-orang udah stok telur juga itu? udah makin ada kan. Oh ya, Cuma yang sekarang lebih susah dapat itu telur. gara-gara itu. Kalau telur, Apa karena telur langka itu gara-gara disuruh masak sama bayi itu? kemungkinan ya. Cuma memang telur agak susah di sini. Kalau mau cari telur harus perginya pagi-pagi. Kalau udah sore udah habis. Enggak, kan karena telur Berarti langka. sekarang telur udah habis.
Gini, kan lu bilang telurnya langka nih sekarang nih. Ketika telur itu udah di restock, harganya berubah nggak? Enggak sih, di sini kayaknya nggak diperbolehkan gitu. Kalau dirubah kayaknya ada Berarti sanksi pemerintah pemerintah. sana good. Iya, keren. Ini juga salah satu kritik kami buat Pemerintah pemerintah di sini. Kita udah mulai contoh negara tetangga ya. Barang-barang mereka tidak boleh dinaikkan. Jadi mohon pengawasannya untuk harga-harga ini. Kayak masker aja di sini Tapi tuh parah banget loh. Iya, nyokap gua beli masker ini itu harganya 4.000 satu. Iya. Gila ya. Sekarang masker di sini harganya kisaran dari 4.000, ada yang 1 sampai 6-7 ribu. Di sana berapa coba masker? Nah, masker berapa? Atau di sana langka juga? belum pernah beli sih masker karena kemarin pas balik Indo, pas datang sini kan udah mau datang sini kan virus-virusnya nih udah lagi muncul-muncul kan. Jadi aku bawa sendiri dari Indo kemarin 1 kotak. Jadi dari sini masih ada maskerku. Jadi belum Udah pernah prepare, coba beli. Ya kalau di sini masker yang setahu gua dulu 1 lembar itu 1.000 atau 2.000, sekarang jadi 4.000 sampai 6.000. Itu karena oknum-oknum yang melakukan penimbunan sih dan memanfaatkan kesempatan ini gitu. Tapi bagus buat untuk government sana. Iya, untuk government. Karena Mantap pangan kalian nggak naik ya, nggak ada mafia-mafia gitu Iya. ya. Nah, gitu. Iya. Tapi kalau di Indonesia mau di-apply kayak gitu juga agak susah sih karena Indonesia agak gede kan. Terus monitornya susah. Let's say pemerintahnya memang buat kebijakan seperti itu, tapi tetap aja masih ada oknum-oknum yang bisa mempersalahgunakan ini. Kita juga, tapi gimana pun kita kan punya harapan gitu. Dengan adanya, maksudnya dengan adanya ini ya paling nggak mereka lebih kelihatan lagi gitu. Kalau barang-barang ini mungkin nggak kelihatan sama ini. Ada enggak pesanan kesan deh gitu deh sebelum kita akhiri video call ini? Tips-tips buat teman-teman di sana. Kesan paling jangan menyebarkan berita-berita yang belum tentu benarnya aja, itu sih. Jadi jangan menyebarkan hoax lah itu. Terutama para imam dan para Facebooker ya. Iya. Para orang rempong ya. Sering ada dikit aja info ya, termasuk tadi info yang rebus telur itu. Kalau kita logika aja ya nggak kita sebarin aja, kita udah ini kan. Dan ini sudah sampai ke lu juga katanya kan, lu ada dengar juga, berarti itu penyebarannya itu luas banget ya. Berarti harus mau sendiri ya sama hoax ini ya. Iya, harus lebih bisa disaring dulu sebelum disebarkan. Ya sebenarnya sih kita nggak ada salahnya sih rebus telur. Yang nggak yang salah itu kalau kita ikut menyebarkan hoax ini. Iya. Kalau kan banyak yang komen secara positifnya ya, rebus telur, gua mau rebus telur ya terserah gitu ya, nggak apa-apa ya. Lu mau coba sendiri gitu ya, jangan disebarkan karena kan berita itu belum tentu benarnya. Masalahnya kasihan banget orang-orang yang ya mungkin di sini telur belum langka ya. Kalau udah langka kan kasihan. Udah sih gitu aja. Oke, jadi thank you ya udah mau terima video call kami buat kami interview. Iya, sama-sama. Oke, kita ngerti bro. Oke, stay safe. Stay at home, stay safe ya. Yo, jadi kita tadi habis call sama si Rudy Liu kan. Terus abis ini gua kemarin ada video call sama Cece gua di Tangerang. Iya. Cuma nanti ditampilin aja lah di sini. Ntar kita tampilin video callnya itu tentang karantina juga, lockdown dia juga. Ibu rumah tangga yang kerja juga, terus ada anak kembar 2 gitu. Nah, itu nanti ada tips dan trik sama dari dia juga gitu, sama pandangan dia gitu. Oke. Halo sis. Cece gue yang paling cakep. Halo. Apa kabar lu? Gimana? Apa kabar lu? Baik kok. Di sini baik-baik saja. Lagi di Tangerang ya, sama anak-anak. Iya, anak-anak lagi tidur. Ya udah jam 10. Oh iya sih.
Gue kan lagi ada ini nih, ada bikin podcast sama temen gue Sony. Hmm, Nah, terus kita lagi ngobrolin soal lockdown itulah. mm-mm. Ya, di sana ada nggak sih? Di Tangerang ada nggak sih di tempat lu kayak lockdown gitu? Sebenarnya bukan lockdown ya, lebih ke arah kayak eh, mandiri aja di rumah. Hmm. Kayak kita jaga kesehatan masing-masing dengan cara nggak menyebarkan virus ya di rumah aja gitu. Tapi bukan lockdown. Kalau lockdown itu kan tergantung informasi dari pemerintah pusat. Kalau misalnya udah ada info lockdown baru, tapi kalau misalnya sekarang kan belum ada info apa-apa dan semuanya tetap seperti biasa. Oh gitu. Oh jadi nggak ada lockdownan di sana ya? Dari kita sendiri ya Nggak ada. yang menjauhi diri lah ya gitu ya. Iya, inisiatif kita saja. Mm-mm. Sih, Terus gue banget satu lagi. lagi Udah nggak apa lanjut aja. oh gitu ya. Lu kan ini ya apa lagi di mama ya sekarang ya, udah punya 2 anak lu ya. Tapi kembar, anaknya kembar. Gimana caranya lu di lagi wabah kayak gini lu jagain anak lu gimana coba? Halo, hai. Ini apa Ken? Ini siapa? Ini gitu. Kenzo. Oh Kenzo. Ya, Ini papa. jaga anak-anak ya dengan cara ya bersih yang pasti kan, karena kan Hmm. namanya virus kayak gini itu kan intinya kita melawannya itu harus bersih. Kayak misalnya barang anak-anak harus di steril full kalau di saya. Terus misalnya habis keluar rumah, nggak cuma barang anak-anak, barang kita sendiri yang kita bawa keluar juga harus kita steril gitu loh. Terus rajin cuci tangan yang pasti, jadi nggak asal megang anak-anak sembarangan. Ya soalnya kita ya pasti lu jadi emak pastinya takut dong ya sama mbak. Pastinya takut banget ya sama anak lu mesti jagain Iya banget dong. ya. Iya Yang satu dong. mana tidur? Ih, serius banget ngeliatinnya. Ih, senyumnya loh. Enggak. Ya, Terus soal kebutuhan anak lu jadi susah nggak gara-gara ini? Gara-gara ya enggak sih. masalah virus-virus ini. Kebutuhan masih sama aja. Terus juga di supermarket itu semua masih ada. Mhm. Enggak ada yang lebay yang kayak nimbun-nimbun gitu, enggak ada. Pokoknya semuanya masih kesedia deh. Mau pampers, mau apapun itu. Malah kayak kebutuhan kayak orang makanan kali yang lebih minim. Orang-orang pada beli sekali banyak Oh gitu. gitu ya. Kalau kayak masker-masker gitu ada nggak? Lu ada make nggak sih masker-masker gitu? Jadi mahal ya Enggak, di sana karena ya? kan emang anak-anak nggak pernah gue bawa keluar kan, semenjak Oh ada gitu. virus kayak gini. Sama sekali kita nggak keluar, kita di rumah aja, jadi kita nggak, gue rasa gue nggak perlu masker buat anak-anak. Paling masker buat gue sendiri kalau misalnya gue mau belanja ke hyper atau keluar ya, baru gue pakai masker gitu. Mahal nggak di sana? Mahal, seboxnya berapa ya? 400.000 atau 500.000 ya? Buset. Isi Serius? 50. Di sini Itu aja kalau itu aja ada duit aja belum tentu bisa beli. Kayak ya oke lah, misalnya lo bayar 400.000 tapi belum tentu barangnya ada. gila ya. Gue di sini baru ini gue beli 200.000. Cuma 200.000 kan? Iya. Di sini ada 400.000. Gila ya. 500.000. Terus gue pengen nanya nih kan, Kak, di sana berarti nggak ada lockdown begitu. Jadi kita cuman sadar diri sendiri lah buat social distancing gitu ya. Iya benar, social distancing. Terus tuh gimana? Kayak misalnya lu masalah makanan, masalah kayak kebutuhan dulu kan pasti keluar beli nih. Pasti keluar Mana? beli. Sorry keputus. Itu pasti kan keluar beli buat belanja gitu kan. Apa lu pesennya lewat ojek itu atau Oh lu iya. pergi sendiri gitu? Kalau misalnya kita mau belanja kayak banyak banget gitu, bisa sih kemungkinan pesan by WA bisa diantar ke rumah. Kayak ke hypermart aja yang segede itu aja dia bisa antar. Cuma kadang kan kita perlu, kayak misalnya kita beli daging, kita kan perlu spesifik kayak gitu, kita mesti pilih sendiri kayak gitu, itu gue baru keluar. Tapi kalau misalnya barang yang kayak kotakan gitu yang kita nggak perlu pilih, yang kita nggak perlu lihat
quality controlnya Iya. gimana, ya kita langsung pesan online aja langsung sampai kok. Jadi nggak perlu hypermart ketemu segitu banyak orang, jadi social distancing itu nggak jalan. Jadi lu milih mana yang lebih penting lah ya, buat kalau nggak penting yang lu nggak perlu pergi gitu kan. Kalau misalnya Iya, ya, sedikit mungkin lah. Udah 2 minggu kan ini kita kayak gini, dan enjoy aja lah. Semua orang juga kesininya lebih tahu diri. Jadi kalau dulu waktu awal info virus itu di hypermart itu rame banget orang belanja. Tapi sekarang tuh udah mulai sepi. Kayaknya orang udah banyak online lebih juga tenang kan. deh Jadi ya sekarang ya. enggak. Udah lebih tenang. Terus kalau menurut lu nih dari social distancing ini kan sebenarnya udah dihimbau juga kan dari pemerintah daerah masing-masing kan. Menurut lu dampak positif buat lu sendiri itu apa coba? Banyak. Kayak misalnya lebih bisa kalau anak-anak pastinya ya kayak gini. Kalau itu kan papanya kerja, tapi kan sekarang mereka working from home kan. Jadi kayak gitu papanya lebih punya waktu sama anak-anaknya sekalipun gitu ya. masih sambil Jadi kerja. ada waktu buat keluarga. Terus, gitu ya. Ya quality time gitu. Habis itu kalau misalnya dari segi gua, ya kayak bisa lebih irit dari segi budget, nggak ke mall, nggak jajan ya kan. Udah 2 minggu nggak beli bubble-bubblean, nggak beli crepes Lu nggak stres gitu nggak ngopi-ngopi cantik. karena nggak bisa ngelakuin itu? Ya jadi enak lah. Terus kayak lebih sering masak di rumah, nggak jajan gitu. Jadi Ya banyak lah positifnya, tergantung kita mau lihat dari segi mana aja. Jadi itu kalau positifnya. Kalau yang negatif nih, yang lu rasa kayaknya nggak enak deh kalau gini gitu. Gak enak ya kayak kita keluar sebentar aja kayak jadi parnoan gitu loh. Padahal kan aturan ya keluar biasa aja, nggak usah yang pakai lebay. Cuma kayak kita mau keluar aja tuh kayak mau perang gitu. Harus sedia hand sanitizer, harus pakai masker, harus ikat rambut, terus pulang langsung harus cepet-cepet mandi. Itu kan kayak bikin takut kan sebenarnya. Bikin takut, tapi sebenarnya kan nggak separah itu. Tapi ya nggak terpungkiri sih kayak gini tuh jadi ngapa-ngapain parno. Megang gagang pintu dari luar aja parno, ya kan? Harus cepet-cepet Jadinya cuci bawaannya nggak tangan. tenang ya kalau keluar tuh ya. Bawaannya jadi nggak tenang kan. Tapi nggak apa-apa lah, karena ini kan bentuk kasih sayang emak kepada anaknya kan. Oh iya dong, benar. Semuanya bersih itu sebenarnya karena anak sih. Kalau gue belum punya anak, mungkin gue nggak akan sebersih ini sih. Jadi sadarnya karena lu punya anak nih. Iya, bener. Sebelumnya gue nggak kayak gini, nggak segini. Ya udah nih, terus yang ini terakhir nih, karena daerah gua kan udah mulai kerasa nih kayak gitu-gituan social distancing lain sebagainya kan. Kayak gua nongkrong biasanya sampai jam 10 malam sampai jam 11 malam. Sekarang tuh udah nggak boleh lagi, udah dibubarin. Nah, Iya dong. kita orang kan berarti udah mulai nih mau kayak lu pada di sana gitu kan, udah mulai lebih waspada lagi. Lu ada tips dan trik nggak buat emak-emak lainnya nih yang kayak lu yang udah punya anak, yang suaminya kerja, ya ada tips gak biar mereka gimana cara hadapinnya, karena mereka pasti bingung nih karena belum belum ngejalaninnya gitu. Oh, bingung karena di rumah aja. Sebenarnya lebih enak loh kalau misalnya emak-emak kayak gue gini di rumah aja, nggak keluar. Karena yang tadi waktu buat family itu kan mahal banget ya. Kayak lo kerja, suami lo gaji segede apapun, tapi kalau misalnya suami lo atau lo nggak bisa ngatur quality time itu sama aja gitu kayak di rumah kosong. Kalau sekarang tuh kayak dapat banget gitu loh timingnya. Sekalipun suami lo kerja dari rumah, tapi kayak lo tetap bisa kayak salaman bareng, makan siang bareng gitu kan. Itu kan kayak ngobrol-ngobrol gitu kan kayak enak gitu. Terus kayak di rumah itu sebenarnya banyak banget yang lo bisa kerjain. Kayak yang tadinya lo malas masak, sekarang mau gak mau lo harus masak sendiri. Oh iya bener ya. Terus jadi lo mau gak mau harus masak ya. Gimana caranya, apa menunya. Jadi mau gak mau lo belajar lagi kan. Tapi kan lo belajar ya emang itu lo harus bisa gitu. Terus lo bisa urus anak lo. Kayak sekalipun lo punya kayak suster gitu ya. Tapi kan kayak kalau ada suster kan biasa kalau kerja lu tinggal lu cuma ketemu kayak sebentar. Tapi kalau ini kan bisa ajak main. Jadi lu bisa lebih mengenal anak lu lebih baik lagi jadinya ya gitu ya. Iya, terus lu beberes rumah lu tuh sebenarnya kotor banget berantakan
banget kan. Semuanya jadi apa-apa diliatin Lu gitu punya kan. banyak waktu. Ya enggak. Heeh. Lu punya lu punya banyak waktu untuk berberes rumah coy di saat kayak gini. Oke deh kalau gitu. Terus nonton aja film drakor. Bener juga ya. Kalau buat mama dulu kayak gitu ya. Iya, bikin mood jadi bagus kan nonton film drakor. Gue juga gitu. Nah kalau gitu thank you deh buat tips-tipsnya, karena video kita nanti juga nggak panjang juga sih. Tenang aja, ntar nama lu kita tag kok. Iya dong, harus di tag dong ya deh. Gue doain kenalin nih cece gue nih, seleb mom ya, sama anaknya. Ih lucu banget. Oh iya. Ntar kita tag kok ya. Yaudah thank you, lu Oke. stay safe, stay Ya deh, healthy. bye. Ya. Titip salam buat yang di sana semua ya. Bye, weekend sore dah. Bye bye you, Dadah, bye. Dadah, dadah, dadah. bye. Dadah. Oke ya. Sebelum kita mengakhiri podcast ini nih, kita ada yang mau disampaikan nggak ke viewers? Ya menurut gua sih, karena lockdown ini mungkin ada yang merasa, ada yang bilang lebay gitu kan, ada yang mendukung gitu. Nah, kalau menurut gua ya lu mesti perhatiin lagi sebenarnya lockdown ini tujuannya apa gitu. Iya sih. Ya kan? Iya sih. Bagi yang meremehkan, ada yang bilang ya gua nggak kena, kenapa gua mesti repot-repot social distancing gitu kan. Itu bebal sih. Iya, lu bisa jadi carrier masalahnya bro. Nah, iya. Lu bisa jadi carrier kalau seandainya lu carry itu terus kena keluarga lu yang ada di rumah, itu salah Fatal, siapa ya. kalau bukan salah lu sendiri gitu kan. Nah, Iya, fatal ya itu. mungkin ada yang meremehkan, ada yang mendukung gitu kan. Nah, ya menurut gua sih mendingan kita sadar, ini aja sih, ikutin aja ya. Kalau soalnya nggak, negatifnya juga nggak fatal amat buat kita, maksudnya nggak negatif yang Lagian juga Parah sebenarnya karantina gitu juga bagus kok untuk pengembangan diri. Iya, bagi yang ada kesempatan buat karantina diri, yang buat social distancing, bagi yang sedang bekerja di luar sana dan nggak bisa dan harus bekerja, ya kita doain lah dan keep healthy, be safe gitu kan. Terus tetap perhatikan kebersihan gitu. Karena sebenarnya tanpa kalian sadari, kalau kalian udah melakukan karantina diri nih, banyak hal yang bisa kalian lakukan ketika yang kalian nggak sadari, kayak bersih-bersih rumah gitu kan. Pengembangan diri juga bisa. Iya, maksudnya banyak hal yang lu nggak tahu ketika kalau lu di rumah aja gitu loh. Itu yang menurut gua kerennya tuh di situ gitu loh. Mungkin sebelumnya kalian tuh orangnya sering keluar, nggak jarang ngebersihin rumah. Ketika kalian selesai, kalian nggak tahu mau ngapain, gabut kan, paling nggak pasti bersih tuh pasti ngerasa kayak ada achievement gitu loh. Iya, lebih ya intinya dinikmatin aja lah kalau gue bilang sih, daripada dipikirin terus juga jadi stres kan. Lagian juga kalian lockdown juga kalian masih dapat akses internet kok. Enggak, kalian masih Kecuali bisa. internet kalian di lockdown, ya gue bareng lu lah pergi demo entah. Gue juga pasti ikut dong. Itu bener super duper gabut kalau nggak ada internet. Terus tips-tipsnya buat teman-teman yang kayak ternyata kan, yang kita tahu sekarang kan di Jakarta juga belum lockdown, cuman sekedar isu-isu nih. Isu-isu kan berarti kan hoax kan ya. Ya, Nah, bukan hoax, maksudnya ya masih kabar angin aja. Ya, kabar angin. Mungkin terjadi dan Iya. itu terjadi juga. kalau hoax kan udah pasti palsu bohong, gitu ya. ya. Nah, terus tips menghadapi berita-berita hoax kayak gitu. Kalau dari gua sendiri ya, yang pertama selalu pakai nalar dulu, pikir. Iya. Pakai nalar. Kalau seandainya nggak masuk akal, ya abain dulu. Kecuali nanti beritanya semakin ditekan atau mulai banyak pemberitaan tentang itu, ya mungkin bisa dipercaya. Tapi itu pun kita ke ini lagi harus gali lagi. Pertama kita lihat sumbernya dari mana, terpercaya atau enggak. Dan bahkan katanya itu dari yang terpercaya pun kita mesti lihat lagi, karena siapa tahu yang mereka dapat juga belum tentu benar gitu. Intinya waktu menerima berita jangan telan bulat-bulat. Iya, tapi sebenarnya dikunyah dulu, disaring dulu gitu. menurut gua
kemakan hoax nggak masalah, yang penting jangan ikut-ikut nyebarin. Iya, Gitu jangan aja. ikut menyebarkan itu penting Misalnya juga sih. berita sensasional masuk gitu kan, kita lihat dulu, percaya nggak percaya yang penting jangan di share gitu Iya. loh. Tapi kalau misalnya memang ternyata berita aktual sih ada kebagusnya Iya, konkret gitu ya, ya, ada misalnya bagusnya sumbernya buat bagus. di-share. Tapi kalau seandainya itu kita yang nggak yakin, Iya, yang doesn't Iya. make any sense ya lah. nggak masuk di akal ya janganlah, karena itu bisa menimbulkan kekacauan gitu loh. Iya, iya, iya. The Bahaya. power of internet tuh kalian akan rasakan Ya setelah mungkin dampaknya Iya, berasa. mungkin bagi kalian tuh nggak apa-apa ah. Lagian kan salah sendiri percaya. Iya. Ya lu sih enak ngomong kayak gitu ya, orang yang udah kemakan terus dia kena getah, yang lain kena getahnya gimana gitu. Intinya selama kita punya pemikiran, dipikir dulu lah itu masuk akal atau enggak gitu Iya. kan, atau apa gitu. Yang pasti jangan mau dibodohi dengan gampang lah. Iya. Ya, maksudnya tuh jangan mudah emosi juga, apalagi kondisinya seperti ini gitu loh. Oke, jadi gitu aja akhir kata dari podcast hari ini. Walaupun ada banyak kendala teknis kita ya sebenarnya. Banyak banget sih. Kita Walaupun masih ini belajar buat podcast yang baik dan memperbaiki benar gitu. podcast kita Iya, ini. kita juga nggak gimana, hal ini juga paling nggak kita tahu lah ya basic podcast seperti apa. Oke, jadi tanpa berlama-lama lagi, terima kasih buat teman-teman yang udah mau nonton podcast ini walaupun faedahnya nggak ada. Meskipun cringe ya. Ya, walaupun Jangan lupa cringe. untuk like, Komen, subscribe, terus dislike juga nggak apa-apa sih kalau kalian nggak suka sebenarnya. terus di share ke teman-temannya kalau menurut kalian ini video yang baik untuk di share gitu. Iya. Oh ya, sebelum closing beneran ya, ini pesan terakhir. Jadi ada beberapa orang yang mungkin haters, atau ya haters itu pasti ada ngomongnya kami ngomong ini ada yang nggak bener. Ya emang kami ini bukan Profesional. bukan masalah expert kami gitu. bukan expert di Iya. COVID-19 ini. Cuman kami hanya mengeluarkan opini Iya. dari kami, terus dari narasumber kami. Nah, jadi jangan anggap semua yang kami katakan ini benar, tapi yang kami katakan ini hanya untuk membangun kesadaran diri kita untuk COVID-19 ini. Paling nggak apa yang kami katakan tuh nggak salah-salah amat lah. Iya. Oke, gitu aja dulu. Sampai jumpa di podcast berikutnya ya. Gue mau beli telur dulu lah.